Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, dalam diam ada cinta. Kisah cinta yang sudah terpendam sejak lama. Kisah cintanya sangat terjaga kerahasiaannya dalam kata, sikap, dan ekspresi mereka, bahkan konon setan pun tidak bisa mengendusnya. Mereka bisa menjaga izah mereka hingga Allah telah menghalalkannya. Seperti apakah kisah cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah? Lantas, mengapa lamaran Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan serta sahabat lainnya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu, bagaimanakah tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Ali yang melamar? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar pengetahuan kita selalu bertambah dan mendapatkan berkah. Jangan lupa like and subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, Ali bin Abi Thalib adalah keponakan dan salah satu sahabat yang istimewa di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau tinggal langsung bersama Rasulullah, dia juga seorang pemberani yang pernah menggantikan posisi tidur Rasulullah di saat hijrah, dan juga seorang mujahid perang yang gagah. Sementara Fatimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat, penyayang, dan sangat peduli pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu ada di samping ayahnya dalam setiap kisah perjuangan sang ayah membumikan nilai-nilai Islam di tengah kafir Quraisy. Ali sudah menyukai Fatimah sejak lama. Kecantikan putri Rasulullah ini tak hanya jasmaninya saja, kecantikan rohaninya melintasi batas hingga langit ketujuh. Kendalanya adalah perasaan rendah diri. Apakah mampu ia membahagiakan putri Rasulullah dengan keadaannya yang serba terbatas? Demikian kira-kira perasaan yang ada pada Ali saat itu. Pada suatu ketika, Fatimah dilamar oleh seorang laki-laki yang selalu dekat dengan Nabi, yang telah mempertaruhkan kehidupannya, harta, dan jiwanya untuk Islam, menemani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal-awal risalah ini. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Entah kenapa, mendengar berita ini Ali terkejut dan tersentak jiwanya. Muncul rasa-rasa yang dia pun tak mengerti. Ali merasa diuji karena terasa apalah dirinya jika dibanding dengan Abu Bakar, kedudukannya di sisi Nabi. Ali merasa belum ada apa-apanya bila dibanding dengan perjuangannya dalam menyebarkan risalah Islam. Entah sudah beberapa banyak tokoh-tokoh bangsawan dan saudagar Mekah yang masuk Islam karena sentuhan dakwanya. Sebutlah Utsman, Abdurrahman bin Auf, Thalhah Zubair, Sa'ad bin Abu Waqqas, Mus'ab. Ini yang tak mungkin dilakukan oleh anak-anak seperti Ali. Tak sedikit juga para budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebutlah Bilal bin Rabah, Ka'ab, keluarga Yasir, Abdullah bin Mas'ud. Dari sisi finansial, Abu Bakar seorang saudagar, tentu akan lebih bisa membahagiakan Fatimah. Sementara Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Melihat dan memperhitungkan hal ini, Ali ikhlas dan bahagia jika Fatimah bersama Abu Bakar. Meskipun ia tak mampu membohongi rasa-rasa dalam hatinya yang ia sendiri tak mengerti. Apakah mungkin itu yang namanya cinta? Namun ternyata lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah, sehingga hal ini menumbuhkan kembali harapannya. Ali kembali mempersiapkan diri, berharap dia masih memiliki kesempatan itu. Namun ujian bagi Ali belum berakhir. Setelah Abu Bakar mundur, muncullah laki-laki nan gagah perkasa dan pemberani, seorang yang dengan masuknya Islam mengangkat derajat kaum muslimin, seorang laki-laki yang membuat syaitan berlari takut dan musuh-musuh Allah bertekuk lutut. Mengapa lamaran Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat lainnya ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang yang diberi gelar Al-Faruq dialah Umar bin Khattab.
pemisah antara kebenaran dan kebatilan, juga datang melamar Fatimah. Ali pun ridho jika Fatimah menikah dengan Umar. Ia bahagia jika Fatimah bisa bersama dengan sahabat kedua terbaik Rasulullah setelah Abu Bakar, yang mana Rasulullah sampai mengatakan, "Aku datang bersama Umar dan Abu Bakar." Namun kemudian Ali pun semakin bingung, karena ternyata lamaran Umar ditolak. Setelah itu muncullah Abdurrahman bin Auf melamar sang putri dengan membawa 100 unta bermata biru dari Mesir dan 1.000 dinar. Kalau diuangkan dalam rupiah kira-kira 55 miliar. Dan lamaran bermiliar-miliar itu pun ditolak oleh Rasulullah. Akan tetapi kekhawatiran Ali bin Abi Thalib belum berakhir sampai di sini, karena ternyata sahabat lain pun melamar sang Az-Zahra. Utsman bin Affan memberanikan dirinya melamar sang putri dengan mahar seperti yang dibawa oleh Abdurrahman Auf. Hanya ia menegaskan kembali bahwa kedudukannya lebih mulia dibanding Abdurrahman Auf, karena ia telah lebih dahulu masuk Islam. Tidak disangka, tidak diduga, ternyata Rasulullah pun menolak lamaran Utsman bin Affan. Lalu, bagaimana tindakan Rasulullah ketika Sayyidina Ali yang melamar? 4 sahabat memberanikan diri, dan mereka semua telah ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Mengapa bukan engkau saja yang mencobanya, kawan?" seru sahabat Ali. "Mengapa engkau tidak mencoba melamar Fatimah? Aku punya firasat, engkaulah yang ditunggu-tunggu baginda Nabi." Akhirnya Ali bin Abi Thalib memberanikan diri menjumpai Rasulullah untuk menyampaikan maksud hatinya, meminang putri Nabi untuk jadi istrinya. Awalnya beliau hanya duduk di samping Rasulullah dan lama tertunduk diam, hingga Rasulullah pun bertanya, "Wahai putra Abu Thalib, apa yang engkau inginkan?" Sejenak Ali berdiam. Dengan suara bergetar ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, aku hendak meminang Fatimah." Kemudian Rasulullah meninggalkan Ali dan bertanya kepada putrinya. Ketika ditanya, Fatimah hanya terdiam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpulkan bahwa diamnya Fatimah bertanda kesetujuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekati Ali dan bersabda, "Apakah engkau memiliki sesuatu yang engkau jadikan mahar, wahai Ali?" Ali pun menjawab, "Orang tuaku yang menjadi penebusnya untukmu ya Rasulullah. Tak ada yang aku sembunyikan darimu. Aku hanya memiliki seekor unta untuk membantuku menyiram tanaman, sebuah pedang, dan baju zirah dari besi." Dengan tersenyum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Ali, tidak mungkin engkau terpisah dengan pedangmu, karena dengannya engkau membela diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mungkin juga engkau berpisah dengan untamu, karena ia engkau butuhkan untuk membantumu mengalirkan tanamanmu. Aku terima mahar baju besimu, jualah dan jadikan sebagai mahar untuk putriku. Wahai Ali, engkau wajib bergembira sebab Allah sebenarnya sudah lebih dahulu menikahkan engkau di langit sebelum aku menikahkan engkau di bumi." Diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjual baju besi tersebut dengan harga 400 dirham dan menyerahkan uang tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun membagi uang tersebut ke dalam 3 bagian. 1 bagian untuk kebutuhan rumah tangga, 1 bagian untuk wangian, dan 1 bagian lagi dikembalikan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai biaya untuk jamuan makan untuk para tamu yang menghadiri pestanya. Setelah segala-segalanya siap, dengan perasaan puas dan hati gembira, disaksikan oleh para sahabat Rasulullah mengucapkan kata ijab kabul pernikahan putrinya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan Islam, akhirlah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirlah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.